Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Mas Eko, kalau kita melihat tadi Pak Priyatna meyakini bahwa yang terjadi di Sri Lanka, ada mungkin Maladewa juga yang sudah mengalami death trap-nya Tiongkok, itu tidak terjadi di Indonesia. Tapi kalau kita lihat proses kereta cepat Jakarta-Bandung, itu kan di tengah jalan mulai banyak perubahan. Ada minta blanket garansi APBN, lalu bunganya ternyata beda, ada penambahan lagi cost-nya. Kalau Anda lihat Indonesia tetap aman atau tidak? Iya, sebetulnya kalau bicara soal resiko debt trap itu menurut saya sih juga ada begitu ya. Tapi kalau memang hanya dikanalisasi dalam konteks kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu saja potensi ini masih kecil. Tetapi kan kita tahu kalau sejarahnya Sri Lanka itu juga istilahnya sudah terlanjur berhutang, terus kemudian proyeknya digedein begitu ya, bahkan ada bandara yang hanya sekedar mengentertain kepala negaranya begitu, dan kemudian terus-menerus akhirnya berhutang dan sampai pada titik tidak bisa mengembalikan. Nah, kita mungkin belum pada posisi itu, tapi kalau kemudian ya eskalasi dari kerjasama ini tidak hanya kereta cepat, nah ini juga akan berpotensi juga begitu. Nah, indikatornya sebetulnya secara makro ya bisa kita lihat dari tax ratio kita begitu ya. Kalau sekarang kita hanya mampu 10%, padahal negara berkembang itu kalau baru bisa dikatakan sehat atau bisa cukup ideal untuk bisa berkembang begitu ya, untuk bisa menjadi negara maju, mereka paling tidak butuh tax ratio-nya 15%. Jadi kita masih di bawah itu. Nah, kalau terus-terusan hanya 10% tax ratio kita, sementara di sisi lain utang kita juga akseleratif, ya pada akhirnya bisa saja terjadi gitu. Tentu kita nggak menginginkan itu gitu, sehingga ke depan harus dipastikan ya, seiring peningkatan kerjasama dengan negara manapun ya, termasuk dengan China ini, harus juga langsung kelihatan bagaimana kemudian impact ekonominya yang nanti oleh negara itu akan ditarik melalui pajak dan non pajak begitu. Prof. Didi, Anda melihatnya seperti apa? Ini memang benar-benar kemungkinan ada jebakan hutang dari Tiongkok ke Indonesia, atau ini memang beda kondisinya dengan Sri Lanka atau negara-negara lain, Prof? Kita kan mempunyai size ekonomi yang besar, beda dengan Sri Lanka. Tadi kita bicara kereta cepat itu project by project. Itu punya kemungkinan nggak bisa dibayar. Ketika nggak bisa dibayar, kan pengalihan saham ya, seperti hostile takeover. Jadi kalau kita yakin ya bahwa Indonesia itu tidak akan mengalami nasib seperti Sri Lanka, kemudian pemerintahnya jatuh, pemilu nggak terjadi, tidak. Tapi kereta cepat yang kita bahas sekarang itu proyek yang kan saya sudah mengatakan ya, pola kerjasama dengan Cina masuknya gampang, keluarnya pabeliet ya, seperti masuk perjudian itu gampang masuk, susahnya keluar, kalah terus. Tapi masuk UI, masuk ITB itu susah kan, merebut banyak, tetapi begitu udah masuk belajar lulus, berhasil, sukses. Itu bedanya itu. Kayak masuk keranjang perjudian, itu problemnya. Kita tidak bicara debt trap secara keseluruhan, karena kan banyak sekali utang kita, kan utang kepada rakyat juga banyak. Ya, yang pegang saham seperti Saudara Leo kan banyak juga utang kepada teman-teman kan banyak. Kita tidak bicara itu, kita bicara proyek-proyek Cina yang mekanisme perhitungan bisnisnya ngawur, ya enggak? Itu kan satu proyek besar di tengah jalan diganti, kemudian kita nunduk lemah, kan itu menunjukkan kerapuhan dari proyek itu ya. Itu Menteri Perhubungannya juga protes, itu Menteri Perhubungan yang bikin kereta terbaik. Dan tidak ada proyek terbaik seperti sekarang, kereta yang sekarang. Itu mengundurkan diri gara-gara proyek-proyek butut seperti itu problemnya yang harus kita kritik.
Baik, Prof. Hendrawan, boleh ditanggapi pernyataan Prof. Didi? Ya saya kira betul ya, jadi kalau satu proyek strategis perencanaannya tidak cermat, perhitungannya tidak seksama, memang akhirnya harus direvisi di tengah jalan, dan itu yang terjadi. Tentu ini sudah berlangsung ya, jadi sebabnya risiko yang muncul harus dimitigasi. Ya, bagi saya meskipun ini project to project base ya, tetapi risiko tetap harus kita perhitungkan dengan baik. Karena risiko-risiko yang akumulatif ya, ini bisa menimbulkan dampak yang skalanya nasional. Kalau soal debt trap itu kita harus mengantisipasi potensinya. Ya. Tentu tidak bisa kita membandingkan dengan Sri Lanka yang size ekonominya kecil. Beda ya kondisinya. Tapi ya ini tetap harus, jangan-jangan nanti kasus ini berulang lagi di kasus yang lain, berulang lagi. Makanya kemudian kereta cepat Jakarta-Surabaya akhirnya tidak jadi. Iya. Jangan sampai kita jadi bangsa telat mikir lah. Ya, tell me. Baik, supaya kita tidak telat mikir, kita jeda dahulu Prof. Hendrawan. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.